Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas koleksi batu asah sintetis yang saya punya di tahun 2023 ini. Jadi ini yang pembahasan lanjutan, di mana video sebelumnya saya membahas tentang koleksi batu alam. Nah, di video ini saya ingin membahas seputar batu sintetis. Jadi kebanyakan batu-batunya adalah batu Jepang ya teman-teman. Kita mulai aja ya. Ini mulai dari yang kecil dulu aja nih. Ini adalah batu Subton ya teman-teman. Ini ukurannya yang kecil-kecil. Ini yang 5000, grade 5000. Terus yang ini grade 8000, dan yang kuning ini batu asah Subton yang grade 12.000 kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ingat. Nah ini 3 batu ini khusus dipakai di alat asah presisi ya teman-teman. Jadi precision sharpening system gitu ya, seperti Ruixin atau kayak TS Proof atau kayak apa ya, Hubstone atau kayak KME, banyak lah ya. Nah, ini khusus untuk itu ya. Nah, lanjutnya batu asah sintetis yang saya punya juga bentuknya adalah diamond plate. Nah, ini Atoma diamond plate. Ini yang grade-nya 120. Batunya kelihatan lebih kasar ya. Dan ini yang grade-nya 400. Batunya lebih halus. Oh maaf, ini bukan 120 ya, tapi 140. Grade 140. Yang ini grade 400. Dua plate ini biasanya saya pakai bukan untuk asah, tapi untuk flattening atau lapping batu asah ya. Jadi dua ini memang saya khususkan untuk keperluan itu. Oke, lanjut. Kita lanjut ke sebentar, apa dulu nih? Oke, kita lanjut ke batu-batu Suehiro ya. Di sini saya ada 4 batu Suehiro. Dan ini 4-4-nya juga kayaknya belum pernah muncul di video saya sebelumnya. Ini dia. Jadi ini ada batu asah Suehiro yang grade-nya 1000, warnanya putih. Ini Suehiro cerak ya, serak. Grade-nya 1000. Terus saya juga ada yang grade-nya 3000. Ini Suehiro, dapat nggak ya? Nah, itu Suehiro Oka, grade-nya 3000. Warnanya ini warna kuning, gading mungkin kata orang-orang dulu, mungkin nyebutnya warnanya gading gitu. Terus ada yang grade-nya 6000. Nah ini Suehiro cerak 6060, ini grade-nya 6000, warnanya merah. Dan yang terakhir yang grade-nya 8000. Warnanya putih juga, tapi ini udah ada base-nya. Sebetulnya saya kurang suka ya sama batu yang ada tatakannya, karena saya punya tatakan batu asah sendiri. Jadi kalau ada tatakan lagi, itu agak repot masangnya. Tapi ya, kalau yang ada juga yang prefer ya, ada yang lebih suka batu asah yang punya tatakan sendiri gitu. Contohnya kayak batu Suehiro yang grade 8000 ini. Nah ini cara masangnya gini ya, kalau yang 8000. Jadi kalau nggak dipakai ditutup, masukin ke dalam. Kalau mau dipakai dibalik, dan ini jadi kayak tatakannya udah ngepas gitu di sini. Tuh. Yang 8000. Batu-batu Suehiro itu karakternya halus ya pas waktu ngasahnya itu. Jadi
kalau kata orang-orang ada rasa tektalnya gitu ya. Jadi pas waktu ngasah itu gimana gitu ya, sensasinya itu pokoknya batunya halus dan itu nggak berisik waktu ngasah di batu-batu Suehiro ini. Rasanya benar-benar enak gitu. Kalau dari segi harga, Suehiro ini mirip sama Sapton lah harganya, nggak jauh beda. Dekat-dekat gitu, nggak jauh banget. Salah satu batu favorit saya juga sih, Suehiro, walaupun jarang nongol di video saya. Oke, lanjut ya ke batu asah lainnya. Sebentar. Maaf nih, keringetan panas, nggak ada AC. Tangerang panas, teman-teman. Selanjutnya, batu asah yang mungkin pernah muncul di video saya sebelumnya, yaitu batu asah dari Imanishi. Nah, ini yang Imanishi Arashiyama. Gridnya 6000. Dan ini yang Imanishi Kitayama. Gridnya 8000. Yang ini warnanya agak coklat kemerahan gitu, yang ini agak kehijauan. Dua-duanya enak. Ini mirip kayak batu Suehiro ya, karakternya itu halus. Jadi kalau ngasah itu nggak berisik gitu yang dua ini. Dan ada rasa apa namanya, feeling tektalnya gitu. Jadi pas waktu ngasah itu kayak, oh ini ngepas gitu. Dua ini. Batu-batu yang kayak gini itu cenderung halus dan mudah kegerus batunya gitu. Jadi kalau sering dipakai lebih cepat habisnya dibandingkan dengan batu yang keras. Nah, kalau batu yang keras teman-teman mungkin juga udah tahu. Ini batu koleksi saya yang selanjutnya adalah batu Sapton ya teman-teman. Nah, ini khas ya. Kalau batu Sapton itu khasnya adalah ada kotaknya. Nah, ini dulu sempat muncul di video saya sebelumnya. Ini ada 9 batu ya teman-teman. Kita kategorikan dulu nih. Ini yang medium. Ini yang medium. Ini yang finishing. Dan ini yang kasar. Jadi ada batu asah Sapton yang 120. Ini batunya kayak gini ya. Ini kasar banget teman-teman. Terus terang yang 120 saya belum pernah pakai. Sama juga yang 220. Ini dua batu ini kasar banget. Ini udah kayak amplas batunya. Dua-duanya kayaknya belum pernah saya pakai deh dua-duanya ini. Karena saya belum punya batu ya, pisau yang sangat-sangat rusak ya, kayak chipping gitu, atau saya mau ngubah profilnya itu nggak ada. Jadi dua batu ini jarang saya pakai. Bukan jarang, mungkin baru sekali mungkin saya pakainya. Yang 320 ini yang sering saya pakai. Karena ini kalau pisau saya udah tumpul, saya akan startnya dari 320 startnya. Jadi itu akan lebih enak gitu hasilnya daripada saya start di 1000. Walaupun kadang-kadang kalau belum tumpul banget saya start di 1000. Jadi ini batu yang grade 320 salah satu yang sering digunakan. Terus selanjutnya yang medium. Di sini ada yang grade 1000. Warnanya kuning. Kirain ada paket. Warnanya kuning. Dan ini salah satu yang favorit teman-teman tukang ngasah juga ya. Karena ini
Kalau orang yang ngasah itu rata-rata kalau pisaunya nggak tumpul-tumpul banget, nggak rusak-rusak banget, start dari sini itu udah bagus, udah enak. Subton 1000. Nah lanjut, yang medium juga ada yang 1500. Ini birunya mirip dengan yang 320 tapi ini lebih muda. Ini yang 320 yang 1500. Mungkin sebagian besar teman-teman skip ya batu ini. Jadi seringnya 320, 1000 sama satunya lagi yang finishing. Nah, finishingnya tadi nanti kita pilih ya. Nah ini juga yang salah satu yang batu Subton yang sering di skip juga. Ini yang gridnya 2000. Banyak teman-teman yang tukang asah itu yang nge-skip Subton grid 1500 sama 2000. Nah lanjut, kalau untuk batu finishing, batu Subton itu ada yang gridnya 5000. Ini yang 5000, warnanya ungu. Ini kalau batu Subton itu hampir semuanya kecuali yang 320 ya, itu rasanya licin teman-teman. Jadi kalau dia pakai ngasah itu agak-agak licin karena keras. Tapi kalau yang 320 karena memang kasar jadi nggak licin banget gitu ya. Tapi kalau yang finishing itu rasanya licin. Nah ini yang salah satu yang 5000 juga rasanya licin kalau dipakai ngasah. Nah biasanya yang sembelih itu suka pakai batu antara yang 5000 atau yang 8000. Nah ini yang 8000 populer banget nih di tukang asah gitu ya. Karena yang 8000 ini itu bikin kinclong di hasil asahannya. Jadi kata orang-orang hasilnya mirror polish gitu ya. Nah ini yang batu asah 8000, populer banget di tukang asah. Apalagi di juru sembelih ya. Nah yang terakhir untuk yang saya punya ya, itu Subton Grid 12000. Nah, yang ini warnanya kuning muda. Ini menurut saya sih ya, dari yang 8000 ke 12000 itu lompatnya, hasilnya asahannya itu tidak terlampau berbeda ya. Kayak mungkin susah sekali ngebedain hasilnya gitu. Jadi kalau memang teman-teman nggak penasaran banget, mungkin 12.000 itu juga bisa di skip ya. Berhenti di 8.000 aja udah cukup gitu. Nah, untuk yang seri Kitayama ini, saya boleh bilang ini hampir lengkap. Cuma kurangnya satu aja, yang grid 30.000. Saya masih belum kepikiran justifikasinya beli yang 30.000 itu apa. Karena pertama barangnya juga langka. Jadi itu yang 30.000 itu jarang ada stoknya. Kedua harganya lumayan mahal teman-teman yang 3.000 itu. Kalau yang ini kan paling mahal 1,2 juta ya. Sekitar segitulah ya. 1,1 juta lebihnya itu masih ke bawah ya. Belum di atas 1.500.000 ke atas ya. Yang Subton ini. Jadi harganya masih segitu. Nah yang 30.000 tuh harganya jauh banget gitu. Berkali lipat dari harga yang batu Subton yang lainnya. Oke, Subton udah. Kita lanjut ke batu asah lainnya. Kita beresin dulu ya teman-teman. Batu asah berikutnya adalah batu asah dari merek King. Nah ini batu asah dari merek King yang gridnya 1000. Dan yang ini yang saudara dekatnya juga dari King juga. Gridnya 1200. Yang ini masih agak basah sebetulnya karena kemarin sempat saya pakai ngasah. Dan ini kalau udah basah kayak gitu keringnya bisa berhari-hari teman-teman. Jadi sebaiknya jangan dimasukin dulu ke tempat penyimpanan sebelum kering bener ya. Nah yang ini yang grid 1000. Kalau dari hasil atau dari rasa pas waktu ngasah, saya suka sama dua batu ini. Terbukti ini basah ya, ini habis saya pakai.
Yang saya nggak suka dari batu ini adalah karena ini batu harus direndam dulu. Jadi kalau mau ngasah itu benar-benar harus ada persiapan banget gitu. Rendam 10 menit sampai 15 menit, habis itu baru kita bisa ngasah. Tapi kalau lagi ngasahnya udah direndam ya 10 menit ngasah, rasanya menurut saya sih lebih enak dari Sapton ya. Tapi itu selera ya kalau itu. Tapi menurut saya ini lebih enak dari Sapton. Jadi kalau feel-nya Sapton itu yang 1000 itu rasanya paling gak enak kalau menurut saya. Yang kedua paling enak itu adalah yang King. Terus sisanya yang Suehiro. Karena kebetulan saya punya yang Suehiro doang. Yang lain belum punya, yang 1000. Jadi yang Suehiro itu halus, itu rasanya itu enak gitu. Yang ini agak sedikit kasar. Tapi kalau yang Sapton itu licin. Tapi tiga-tiganya menggerus ya teman-teman. Cuma kalau feel-nya beda. Feel waktu ngasahnya beda. Oke, yang terakhir. Mungkin belum terakhir ya. Ada 2 lagi yang terakhir nanti. Ini batu asah. Salah satu favorit saya juga. Ini dari Naniwa. Ini satu-satunya batu asah dari Naniwa yang saya punya. Ini disebutnya adalah Green Brick of Joy. Karena batunya ukurannya kayak batu bata. Gede banget. Ini tebalnya mungkin kalau nggak salah 6 gitu. Atau lebarnya 7. Tebalnya mungkin 6. Panjangnya 20-an gitu ya. Ya, itulah. Lupa saya ada sempat videonya untuk ini. Tapi ini batunya tebal banget. Tapi feel ngasahnya itu benar-benar enak teman-teman. Ini itu halusnya itu kayak Suehiro gitu ya, kayak batu-batu Suehiro lah. Halusnya itu. Dan walaupun ini gridnya 2000, saya bisa berani ngadu ini sama yang gridnya 5000-an tingkat hasilnya itu. Karena kalau saya ngasah di sini itu hasil asahnya itu bisa mirror polish teman-teman. Jadi ini walaupun gridnya 2000, sebetulnya untuk batu asah ngasah di dapur udah cukup banget. Jadi udah berhentilah di sini gitu. Jadi beli batu asah yang medium 1000 sama finishingnya 2000 ini boleh banget. Atau nggak skip aja batu mediumnya langsung ke batu ini sebagai batu mediumnya dan finishing sekaligus gitu. Bisa banget. Dan batunya tebal. Jadi kalau nggak rusak, nggak pecah, nggak hilang, mungkin bisa kepake sampai anak cucu ya. Kalau ngasahnya normal, keperluan perumahan ya. Tapi kalau keperluannya profesional ya mungkin cepat habis juga. Nah, batu asah Naniwa ini sebetulnya masih banyak serinya yang belum saya beli. Ada seri profesional, ada seri lobster, ada batu asah Naniwa yang seri diamond plate ya. Diamond plate yang bonded gitu ya. Jadi masih banyak yang belum saya beli dari batu asah Naniwa ini. Dan belum tentu juga saya beli. Tapi mungkin ya itu pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman gitu. Kalau di 2024 masih mau nambah lagi nggak batu sintetisnya? Mungkin kalau saya mau nambah itu batu asah yang kasarnya ya. Setelah saya pikir-pikir, saya cuma punya batu asah ini ya. Sapton 320 andalan saya untuk memperbaiki pisau yang tumpul banget. Selain yang Sapton lagi yang 220 sama 110 ya. Tapi saya punya yang ini. Nah, mungkin kalau saya nanti mau beli lagi, saya akan beli batu asah sintetis kayak Naniwa gitu, Naniwa 400 gitu. Atau mungkin King yang 400, grade 400 mungkin. Itu yang akan tambah. Karena saya sekarang fokusnya lagi pingin nyoba batu asah alam sih, bukan batu asah sintetis. Sama fokus saya juga kebagi ke ini nih, ke alat asah presisi ya. Ini juga mainan saya yang baru juga ini. Jadi kalau nggak di sini ya batu alam gitu, batu asah untuk alat asah presisi atau di batu asah alam itu yang sekarang saya lagi
lagi fokus ya. Jadi untuk yang sharpening yang manual yang pakai tangan, batu alam sintetisnya mungkin saya akan nambah di 2004 itu, 2024 mungkin, tapi ya nggak akan banyak. Oh iya, mungkin bicara batu sintetis, mungkin ini juga saya lupa nih. Sebentar. Nah, ini dia yang saya lupa. Ini batu asah sintetis juga. Ini batu gerinda, merek Kinik. Jadi sebetulnya ini bisa dipakai untuk ngasah, bikin profiling mata baru, kayak golok kayak gitu. Karena ini batunya keras dan gerus banget gitu. Tapi saat ini saya pakai seringnya batu ini untuk nge-lapping batu asalam ya. Karena kalau nge-lappingnya pakai diamond plate sayang juga ya. Diamond plate-nya cepet kegerus. Tapi biasanya saya gerus dulu pakai ini. Udah sedikit rata, baru saya rapiin pakai diamond plate gitu. Jadi awalnya gerus pakai ini dulu. Terus yang nggak kalah penting dan saya lupa tadi, ini adalah batu asah legendaris ini. Saya sering nyebutnya dulu mereknya Penguin, tapi mungkin ini mereknya Panda gitu ya. Mereknya udah nggak kelihatan. Batu asah cap panda yang ada di material-material yang harganya sekitar 10.000 atau 20.000, tergantung Anda kapan belinya. Yang sisi kasar, sisi halus. Ini sangat berguna teman-teman. Jadi kalau teman-teman punyanya golok untuk tebas-tebas, terus arit gitu, itu pakailah batu asa yang ini gitu. Jangan batu asa yang batu Jepang yang mahal-mahal itu. Sayang gitu ya. Jadi dua ini masih sangat berguna walaupun harganya nggak terlalu mahal. Nah yang terakhir mungkin ini sedikit off topic ya. Ini batu-batu asah sintetis juga, tapi ini untuk yang alat precision sharpening. Ini adalah diamond, bukan diamond ya, ini kayaknya CBN ya. Tapi ini dari merek VNF, merek Rusia. Tapi saya beli dari Ukraina. Aneh ya. Kalau nggak salah ini produksi barang Rusia, yang jual perusahaan Ukraina. Jadi agak aneh juga sih sebetulnya. Nah, batu yang ini nanti mungkin saya akan review lagi secara terpisah. Tapi ini batu-batunya lumayan harganya satunya. Dan totalnya ya lumayan mahal juga. Segini itu bisa beli handphone yang kelas medium lah ya. Belum yang flagship sih. Kelas medium gitu. Ini barangnya udah datang sekitar sebulanan, tapi sebelum sempat saya otak-atik karena akhir tahun banyak kerjaan juga ternyata teman-teman. Jadi YouTube itu bukan pekerjaan utama saya. Ini cuma untuk mendokumentasikan hobi saya. Jadi saya masih ada pekerjaan utama, jadi makanya bikin video juga kadang-kadang seingatnya aja sebulan sekali. Atau sekarang agak sering karena saya lagi cuti akhir tahun ya. Oke, mungkin itu saja sebelum makin ngelantur ke hal-hal lain. Koleksi batu asah batu asah sintetis saya di 2023. Apakah di 2024 mau nambah lagi ya? Tadi saya udah jawab. Mungkin akan beli yang untuk yang kasar kayak Naniwa 400, King 400. Terus apa ya? Nggak kebanyakan batunya. Ya, kalau itu sih no comment. Kalau untuk keperluan pribadi mungkin kebanyakan teman-teman ya. Tapi kalau udah namanya hobi, ya nggak ada yang namanya kebanyakan. Kebanyakan itu pasti udah ada kesadaran dari diri masing-masing gitu. Jadi ngerennya, oh ini kayaknya saya udah kebanyakan nih. Misalkan keluarga nggak keurus, itu berarti udah kebanyakan. Atau misalkan budget teman-teman untuk hal lain jadi nggak ada, nah itu udah kebanyakan artinya. Jadi tetap
walaupun teman-teman hobi, teman-teman suka sama sesuatu, teman-teman juga harus berpikir rasional, ingat budgetnya. Apakah ada keperluan lain yang lebih penting? Nah, setelah keperluan lain yang lebih penting, yang lebih primer itu tercukupi, barulah teman-teman berpikir tentang hobinya, karena hobi itu kebutuhan tersier ya, jadi bukan yang utama. Ya, mungkin itu aja teman-teman. Ini mungkin video terakhir di 2023. Semoga kita diberikan umur yang panjang, bisa ketemu lagi di 2024. Semoga kita dikasih rezeki juga, sehingga bisa nambah koleksi barang-barang hobi kita. Dan kita semoga selalu diberikan kesehatan. Yang terpenting itu ya, karena apalah artinya umur yang panjang, apalah artinya rezeki yang banyak, maksudnya apalah artinya kekayaan yang banyak kalau kitanya sakit-sakitan. Jadi doa kita diberikan umur yang panjang, kasih rezeki yang luas, dan diberikan kesehatan. Dan tentunya kebahagiaan ya. Maruk. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di 2024.